Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Fitri, kelas D Perbankan Syariah. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Klarifikasi Hadis beserta contoh untuk memenuhi mata kuliah Ulumul Hadis. Di sini saya akan menjelaskan hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis ahad. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu hadis qudsi. Secara terminologi, hadis qudsi adalah yaitu hadis yang diriwayatkan kepada kita dari Nabi Muhammad SAW yang disandarkan oleh beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, atau setiap hadis yang disandarkan Rasulullah SAW perkataannya kepada Allah Azza wa Jalla. Definisi tersebut menjelaskan bahwa hadis qudsi itu adalah perkataan yang bersumber dari Rasulullah SAW, namun disandarkan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, meskipun itu perkataan atau firman Allah, hadis qudsi bukanlah Al-Qur'an. Baiklah, perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Qur'an. Antara Al-Qur'an dan hadis qudsi terdapat beberapa perbedaan, yaitu yang pertama, Al-Qur'an lafaz dan maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis qudsi maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sementara lafaznya dari Rasulullah SAW. Yang kedua, Al-Qur'an hukum membacanya adalah ibadah, sedangkan hadis qudsi membacanya tidak dihukumi ibadah. Yang ketiga, periwayatan dan keberadaan Al-Qur'an disyaratkan harus mutawatir, sementara hadis qudsi periwayatnya tidak disyaratkan mutawatir. Yang keempat, Al-Qur'an adalah mukjizat yang terpelihara dari terjadinya perubahan dan pertukaran serta tidak boleh diriwayatkan secara makna. Sedangkan hadis qudsi bukanlah mukjizat, dan lafaz serta susunan kalimatnya bisa saja berubah karena kemungkinan untuk diriwayatkan secara makna. Yang kelima, Al-Qur'an dibaca di dalam sholat, sedangkan hadis qudsi tidak. Perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis nabawi. Berdasarkan pengertian dan kriteria yang dimiliki hadis qudsi, terdapat perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi, yaitu bahwa hadis qudsi nisbah atau pebangsaannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW berfungsi sebagai yang menceritakan atau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dihubungkanlah hadis tersebut dengan Al-Quds, atau maka dinamai hadis qudsi, atau dengan Al-Ilah, atau maka dinamai hadis ilahi. Sedangkan hadis nabawi nisbah atau pebangsanya adalah kepada Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus periwayatnya adalah dari beliau. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, menurut apa yang diriwayatkan beliau dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya dia berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharapkan berbuat aniaya atas diriku, dan aku dijadikan kezoliman itu di antara kamu sebagai perbuatan yang haram. Maka oleh karena itu, janganlah kamu saling berbuat aniaya." Adapun lafaz-lafaz hadis qudsi, di dalam meriwayatkan hadis qudsi ada dua lafaz yang digunakan, yaitu yang pertama, bersabda Rasulullah SAW menurut apa yang diriwayatkan beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berfirman Allah Subhanahu wa taala menurut yang diriwayatkan daripadanya oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, yaitu hadis marfu. Hadis marfu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan atau sifat.
Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir ataupun sifat, beliau disebut dengan hadis marfu. Orang yang menyandarkan itu boleh jadi sahabat atau selain sahabat. Dengan demikian, sanad dari hadis marfu ini bisa mustahil, bisa pula muntaki, mursal, atau mudal dan mu'alaq. Adapun hukum hadis marfu. Hukum hadis marfu tergantung pada kualitas dan bersambung atau tidaknya sanad, sehingga dengan demikian memungkinkan suatu hadis marfu itu berstatus sahih, hasan, atau dhaif. Yang ketiga yaitu hadis mauquf. Pengertian hadis mutawatir. Mutawatir secara bahasa adalah isim fa'il dari kata at-tawatur yang berarti at-tatabu, yaitu berturut-turut. Menurut istilah ulama hadis, mutawatir berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat berbuat dusta. Hadis mauquf. Klarifikasi hadis berdasarkan jumlah perawinya. Ditinjau dari segi jumlah perawinya, hadis terbagi kepada perawinya. Hadis terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad. Di antara ulama hadis yang membaginya menjadi tiga, yaitu yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis masyhur, yang ketiga hadis ahad. Kriteria hadis mutawatir. Yang pertama, perawi hadis tersebut terdiri atas jumlah orang yang banyak. Sekurang-kurang jumlah menurut sebagian ulama hadis adalah 10 orang. Yang kedua, jumlah tersebut harus dapat pada setiap lapisan atau tingkatan sanad. Yang ketiga, mustahil menurut adat bahwa mereka dapat bersepakat berbuat berdusta. Yang keempat, sandaran riwayat mereka adalah panca indera, yaitu sesuatu yang dapat dijangkau oleh panca indera, umpamanya melalui pendengaran atau penglihatan. Macam-macam hadis mutawatir. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaznya oleh sejumlah perawi yang lain dan tidak disaingi bahwa mereka akan bersepakat untuk membuat dusta dari awal sampai akhir. Yang kedua, mutawatir maknawi, yaitu hadis yang mutawatir maknanya saja, tidak pada lafaz. Hukum dan kedudukan hadis mutawatir. Status dan hukum hadis mutawatir adalah qat'i al-wurud, yaitu pasti keberadaannya dan menghasilkan ilmu yang daruri atau pasti. Oleh karenanya adalah wajib bagi umat Islam untuk menerima dan mengamalkannya. Dan karenanya pula orang yang menolak hukum hadis mutawatir dihukumkan kafir. Yang keempat, hadis ahad. Pengertian hadis ahad. Kata ahad berarti satu. Menurut Az-Zat al-Khatib, yang dimaksud hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, dua atau lebih, selama tidak memenuhi syarat-syarat hadis masyhur atau hadis mutawatir. Macam-macam hadis ahad. Yang pertama, hadis masyhur. Secara bahasa, kata masyhur adalah isim maf'ul dari syahara yang berarti al-zuhur, yaitu nyata. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada setiap tingkatan sanad, selama tidak sampai kepada tingkat mutawatir. B. Status dan hukum hadis masyhur. Hukum hadis masyhur tidak ada hubungannya dengan sahih atau tidaknya suatu hadis, karena di antara hadis masyhur terdapat hadis yang mempunyai status sahih, hasan atau dhaif, dan bahkan ada yang maudhu atau palsu. Akan tetapi, apabila suatu hadis masyhur tersebut berstatus sahih, maka hadis masyhur itu hukumnya lebih kuat daripada hadis aziz dan gharib. Di kalangan ulama Hanafiyah, hadis masyhur hukumnya adalah zan, yaitu mendekati yakin
sehingga wajib mengamalkannya. Akan tetapi karena kedudukannya tidak sampai kepada derajat mutawatir, maka tidaklah dihukumkan kafir bagi orang yang menolak atau tidak beramal dengannya. Selain hadis masyhur yang dikenal di kalangan ulama hadis, sebagaimana yang telah dikemukakan didefinisikan di atas, yang disebut dengan masyhur al-istihahi, juga terdapat hadis masyhur yang dikenal di kalangan ulama lain selain ulama hadis dan di kalangan umat secara umum. Hadis masyhur dalam bentuk yang terakhir ini disebut masyhur ghair istihahi, yang mencakup hadis yang sanadnya terdiri dari satu orang perawi atau lebih pada setiap tingkatnya, atau bahkan tidak mempunyai sanad sama sekali. Hadis aziz. Aziz menurut bahasa sifat musyabahat dari kata azza yaizu, yang berarti kala dan nadara, yaitu sedikit dan jarang, atau berasal dari kata azza ya'azu, yang berarti kawiya dan isi ta'dah, yaitu kuat dan sangat. Menurut istilah ilmu hadis, aziz berarti hadis yang tidak kurang perawinya dari 2 orang pada seluruh tingkat sanad. Contoh hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW tidak beriman salah seorang sehingga aku lebih dicintainya dari orang tuanya atau anaknya. Hadis gharib. Menurut bahasa, kata gharib adalah sifat musyabbahat yang berarti al-mufarid atau al-ba'id dan akar ribihi, yaitu yang menyendiri atau jauh dari kerabatnya. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis berarti yaitu hadis yang menyendiri seorang perawi dalam perawinya. Dari definisi di atas disimpulkan bahwa hadis gharib yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi baik pada setiap tingkatan sanad atau pada sebagian tingkatan sanad, dan bahkan mungkin hanya pada satu tingkatan sanad. Hadis gharib terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama gharib mutalak, yaitu hadis yang menyendiri seorang perawi dalam perawinya pada asal sanad. Contoh hadis gharib mutalak adalah hadis mengenai niat. Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung niat. Yang kedua, gharib nisbi adalah hadis yang seseorang yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang perawi pada asal sanad, namun di pertengahan sanadnya terdapat tingkatan yang perawinya hanya sendiri. Contoh hadis gharib nisbi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Al-Zuhri dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW memasuki kota Mekah dan di atas kepalanya terdapat al-mikfar atau alat penutup kepala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari makalah kelompok 7, klarifikasi hadis beserta contohnya. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi kurang jelas dan dalam penyebutan kalimatnya juga kurang jelas. Kurang lebihnya, saya Sasa Fitri, kelas D Perbankan Syariah, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman. Jika ada di antara teman-teman yang ingin bertanya dalam penyampaian materi saya tadi, saya persilahkan. Mohon maaf juga jika dalam penyampaian materi hari ini saya sendiri, dikarenakan teman saya tidak bisa ikut serta dalam presentasi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.